Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Tari Sabrina Agustin dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Biologi dari kelas Indralaya. Saya di sini guna memenuhi tugas ujian akhir semester dengan mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Langsung saja kita masuk ke pertanyaan yang pertama, yaitu jelaskan bagaimana karakteristik warga negara yang baik dan bagaimana implementasi saya dalam kehidupan sehari-hari sebagai warga negara yang baik. Sini akan menjelaskan 4 karakteristik dari warga negara Indonesia yang baik. Karakteristik yang pertama adalah mampu memahami dan melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai individu. Kita sebagai warga negara Indonesia tentunya memiliki hak dan kewajiban yang harus kita penuhi. Hak dan kewajiban merupakan dua hal yang saling berkaitan. Hak dan kewajiban memiliki hubungan kausalitas atau hubungan sebab akibat. Seseorang akan mendapatkan haknya apabila ia telah melaksanakan kewajiban yang dimiliki. Yang kedua adalah memiliki kepekaan dan rasa tanggung jawab sosial. Kita sebagai warga negara tentunya tidak akan pernah luput dari kehidupan bersosial di masyarakat. Setiap harinya kita akan bertemu dengan lingkungan yang baru, orang yang baru, baik itu di lingkungan rumah, sekolah, maupun perkuliahan. Oleh karena itu, sebagai warga negara Indonesia yang baik, kita harus selalu memikirkan dampak apa yang akan ditimbulkan dari perkataan ataupun perlakuan yang kita lakukan di kehidupan bermasyarakat. Jangan sampai tindakan ataupun perkataan kita tersebut dapat merugikan orang lain, dan kita harus bisa menanggung konsekuensi apapun yang kita dapatkan atas perlakuan ataupun perkataan yang telah kita lakukan di kehidupan bermasyarakat. Karakteristik yang ketiga adalah mampu memecahkan masalah sendiri dan kemasyarakatan sesuai dengan peran dan fungsinya. Kita sebagai warga negara tentunya pernah dihadapkan dengan berbagai masalah yang ada. Maka dari itu, sebagai warga negara Indonesia yang baik, kita harus bisa dan mampu memecahkan masalah tersebut sesuai dengan peran dan fungsi kita dalam kehidupan bermasyarakat. Contohnya seperti saya adalah seorang mahasiswa di sebuah perguruan tinggi pada saat ini. Tentunya saya harus bisa dan mampu menghadapi berbagai masalah yang ada dalam kehidupan perkuliahan saya. Karakteristik yang keempat adalah memiliki sikap disiplin. Kita harus diajarkan kedisiplinan sejak dini agar sikap tersebut terus tumbuh dan melekat pada diri kita. Disiplin adalah salah satu sikap yang sangat amat penting yang harus dimiliki setiap warga negara Indonesia. Karena dengan kedisiplinan kita diajarkan untuk selalu menghargai waktu, untuk selalu dapat datang tepat waktu, dan selalu mendapatkan hukuman atas apa yang telah kita lakukan. Oleh karena itu, setiap warga negara yang baik harus wajib memiliki sifat disiplin ini. Adapun implementasi saya dalam kehidupan sehari-hari saya melakukan implementasi ini sesuai dengan peran saya dalam kehidupan saya, yaitu sebagai seorang mahasiswa. Implementasi yang pertama adalah selalu hadir tepat waktu ketika melakukan perkuliahan. Yang kedua adalah selalu mengisi absen dengan jujur. Yang ketiga adalah berdiskusi secara musyawarah untuk mufakat dalam mengerjakan tugas kelompok. Dan yang terakhir adalah menjalankan kewajiban saya sebagai seorang mahasiswa, yaitu selalu mendengarkan penjelasan dosen ketika sedang menjalani perkuliahan. Dengan begitu saya mendapatkan hak saya sebagai seorang mahasiswa, yaitu mendapatkan pembelajaran yang layak. Kita akan masuk ke pertanyaan yang kedua. Pertanyaan yang kedua adalah jelaskan apa itu identitas nasional dan jelaskan apa saja unsur-unsur pembentuk identitas nasional. Menurut Kontawi Bisono, identitas nasional merupakan suatu manifestasi dari nilai-nilai budaya yang tumbuh dan berkembang pada setiap aspek kehidupan sebuah bangsa, dengan ciri khas bangsa itu sendiri yang membuatnya berbeda dengan bangsa lain. Adapun unsur-unsur pembentuk identitas nasional yang pertama adalah suku bangsa. Suku bangsa adalah identitas yang melekat pada seseorang sejak dia dilahirkan. Seseorang tidak bisa memilih golongan suku bangsa. Ada lebih dari 300 suku bangsa di Indonesia. Beberapa contoh diantaranya adalah suku Jawa, suku Minang, suku Asmat, suku Betawi, dan suku Sunda. Pembentuk yang kedua adalah agama. Agama adalah identitas yang melekat pada seseorang atas dasar sistem kepercayaan yang dimilikinya. Ketika masih kecil, agama seseorang bergantung pada kedua orang tuanya. Indonesia sebagai negara agama mengharuskan setiap warga negaranya untuk memeluk salah satu agama yang diakui di Indonesia. Unsur yang ketiga adalah bahasa. Bahasa adalah identitas yang melekat pada seseorang atas dasar aspek simbolik yang digunakan sebagai sarana interaksi dan komunikasi. Masyarakat Indonesia memiliki bahasa nasional, yaitu bahasa Indonesia,
dan bahasa daerahnya masing-masing. Terakhir adalah kebudayaan. Kebudayaan adalah identitas yang melekat pada seseorang atas dasar hasil karya, sistem pengetahuan, dan nilai-nilai luhur yang dianut dalam masyarakat. Kebudayaan bisa berbentuk fisik, bisa juga berbentuk nilai-nilai. Yang ketiga, bagaimana cara mempertahankan NKRI dari disintegrasi bangsa? Cara yang pertama adalah mengamalkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Pancasila sebagai ideologi negara, dasar negara Indonesia, serta falsafah hidup sejatinya, benar-benar menjadi pedoman hidup yang harus dihayati dan diamalkan ke dalam setiap sendi kehidupan berbangsa dan bernegara. Dengan mengamalkan nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila, maka keutuhan negara Kesatuan Republik Indonesia dapat terjaga. Yang kedua yaitu menggelorakan semangat Bhinneka Tunggal Ika sebagai persatuan bangsa. Bhinneka Tunggal Ika adalah semboyan negara yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Bhinneka Tunggal Ika merupakan ikatan kemajemukan yang Indonesia miliki. Salah satunya merawat kemajemukan bangsa Indonesia adalah dengan belajar menerima kebinekaan itu sendiri sebagai sebuah kenyataan agar menjadi kekuatan. Yang ketiga adalah menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara sesuai dengan Konstitusi Undang-Undang Dasar 1945. Dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara, hendaknya mengacu pada konstitusi. Dalam Undang-Undang Negara 1945 telah diatur secara jelas mengenai hak dan kewajiban warga negara. Kewajiban warga negara hendaknya didahulukan daripada menuntut hak. Dan yang terakhir adalah melaksanakan usaha pertahanan negara. Segala ketentuan mengenai pertahanan negara tercantum dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang pertahanan negara. Sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang pertahanan negara, yang dimaksud dengan pertahanan negara adalah usaha untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia, dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara. Yang keempat, secara umum dikenal terdapat 3 sistem pemerintahan, yaitu sistem presidensial, sistem parlementer, dan semi-parlementer. Jelaskan apa maksud dari ketiga sistem tersebut, dan Indonesia menganut sistem yang mana, dan jelaskan mengapa Indonesia memilih menganut sistem tersebut. Sistem presidensial adalah sistem negara yang dipimpin oleh presiden. Presiden adalah kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Presiden dan wakil presiden dipilih secara langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum. Adapun sistem parlementer. Sistem pemerintahan parlementer merupakan sistem pemerintahan yang mana anggota parlemen memegang peran penting dalam suatu negara. Parlemen adalah badan legislatif yang anggotanya dipilih secara langsung oleh rakyat melalui pemilu. Pada sistem parlementer terdapat 2 pemimpin, yakni Perdana Menteri sebagai kepala pemerintahan dan Presiden sebagai kepala negara. Dan yang terakhir adalah sistem semi-parlementer. Sistem semi-parlementer adalah sistem di mana warga negara secara langsung memilih legislatif dan Perdana Menteri pada saat yang bersamaan. Indonesia menganut sistem presidensial. Alasan Indonesia memilih sistem pemerintahan presidensial, yaitu para pemimpin-pemimpin di Indonesia memilih pemerintahan presidensial sebab pemerintahan presidensial sesuai dengan sistem demokrasi Pancasila dan budaya politik yang dianut oleh negara Indonesia. Pertanyaan yang kelima adalah bagaimana pendapat Anda terhadap paham radikal yang saat ini marak di Indonesia? Yang kita ketahui, radikalisme adalah paham atau aliran yang menginginkan perubahan atau pembaharuan sosial dan politik dengan cara kekerasan atau drastis. Radikalisme memiliki kepercayaan yang kuat akan kebenaran ideologi atau program yang mereka bawa. Dalam gerakan sosial, kaum radikalis memperjuangkan keyakinan yang mereka anut. Radikal adalah sebuah paham yang sangat berbahaya bagi masyarakat Indonesia, khususnya bagi generasi muda. Generasi muda adalah generasi penerus bangsa ini. Namun generasi muda sangat mudah terpengaruh terhadap hal-hal semacam ini. Maka dari itu, kita harus menentang paham radikal demi keberlangsungan hidup yang damai dan tentram. Kita harus menanamkan bahwa Indonesia hanya memiliki satu ideologi, yaitu Pancasila. Pertanyaan terakhir adalah, jelaskan hubungan antara wawasan Nusantara, ketahanan nasional, dan bela negara. Wawasan Nusantara adalah cara pandang bangsa Indonesia terhadap rakyat, bangsa, dan wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia yang meliputi darat, laut, dan udara sebagai satu kesatuan politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan.
Ketahanan nasional merupakan kondisi dinamik suatu bangsa yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional dalam mengatasi segala macam bentuk tantangan. Bela negara adalah sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam menjalin kelangsungan hidup bangsa dan negara yang seutuhnya. Dapat kita simpulkan hubungan dari ketiga hal tersebut adalah wawasan nasional bangsa Indonesia adalah wawasan Nusantara yang merupakan pedoman bagi proses pembangunan nasional menuju tujuan nasional. Sedangkan ketahanan nasional adalah bela negara, merupakan kondisi dan sikap yang harus diwujudkan dan dilakukan oleh setiap warga negara agar proses pencapaian tujuan nasional tersebut dapat berjalan dengan sukses. Baiklah, sekian video penjelasan dari saya. Saya mohon maaf bila terdapat kesalahan-kesalahan kata dan pengucapan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.